Saudara, sebagai hari ini atau siang hari ini, saya ingin menyampaikan akan firman Tuhan yang saya beri judul, "Hendaklah kamu kuat di masa sukar." Hendaklah kamu kuat di masa yang sukar. Saya pernah menjanjikan pada saudara untuk saya menunjukkan akan koran yang saya pernah baca, ya, bahwa apa yang terjadi seperti 2 minggu yang lalu saya sempat menyampaikan kepada saudara untuk kita selalu mengucap syukur senantiasa di dalam Tuhan. Ya, inilah yang saya baca, ya, saudara. Poverty at 50 years, ya, high in US. Kemiskinan di dalam 51 tahun, ya, selama 51 tahun yang tertinggi di Amerika ini, saudara. Dan juga, ya, yang kita juga mungkin saudara juga lihat, new figures offer proofs recession still hurts. Bahwa resesi, saudara, belum selesai, saudara. Ya, dan saya ingin untuk setiap daripada kita. Maka dari itu, untuk kalau kita masih mempunyai pekerjaan, untuk kita boleh selalu mengucap syukur. Kalau kita masih bisa makan, untuk kita selalu mengucap syukur. Yang baru saja saya lihat juga di televisi, di California, banyak sekali orang ngantri, saudara. Ya, mereka datang, ada yang diinterview, mereka datang jam 6 pagi, mereka sudah terlambat. Ternyata line sudah begitu panjang, mereka masih banyak sekali ternyata orang yang mengurus foreclosure, saudara. Ya, padahal tempat itu bukan tempat government place, tetapi tempat itu adalah tempat non-profit organization. Mereka yang menolong orang-orang bagaimana solve problem di dalam mortgage mereka. Mereka yang sudah tidak bisa membayar mortgage, bagaimana mereka solve problemnya. Yang paling aneh, saudara, yang saya lihat adalah seorang yang berkepala botak, ya. Tentunya orang kalau botak kita bisa kategorikan orang yang smart, tetapi memang benar orang ini smart karena orang ini accounting, saudara. Accounting ikut ngantri dan pada saat ditanya, apakah pekerjaan kamu? Ya, saya mendapatkan layoff. Ya, pekerjaan saya yaitu sebenarnya financial advisor. You believe that? Financial advisor file bankruptcy. Mereka mengalami kebangkrutan padahal mereka financial advisor. Mereka yang selalu memberikan advice bagaimana saudara dan saya bisa invest. Bagaimana saudara dan saya bisa menjalankan akan uang kita. Menjalankan mungkin harta kita. Dia seorang financial advisor, tetapi mengalami suatu bankruptcy. Dan juga saudara, saya sengaja membagikan akan hal ini. Hendaklah kamu kuat di dalam masa yang sukar. Karena saya ingin untuk setiap daripada kita untuk hidup di dalam kewaspadaan. Untuk setiap daripada kita, puji Tuhan kalau resesi nanti menjadi baik, ada amin, saudara. Tetapi kalau makin hari makin bertambah buruk, maka dari itu saudara dan saya biarlah makin waspada. Makin kita berjaga-jaga sebagai anak-anak Tuhan. Justru seharusnya hidup mempunyai hikmat di dalam hikmat yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Ada amin, saudara. Untuk kita hidup di dalam hikmat. Maka dari itu Tuhan katakan permulaan daripada hikmat yaitu takut akan Tuhan. Kalau kita ini takut akan Tuhan, maka itu Tuhan memberikan akan hikmat kepada kita. Ada amin, saudara. Maka itu biarlah kita boleh belajar untuk kita mempunyai hikmat di dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Matius yang akan menjadi referensi Matius 24 dan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Matius pasal 24, saudara bisa tuliskan atau garis bawahi batasin Alkitab saudara. Dan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga sebagai referensi di dalam firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Ada sesuatu masa
Ada sesuatu masa Tuhan berfirman akan terjadi, akan ada masa yang sukar dikatakan. Firman Tuhan mengatakan akan terjadi akan masa yang sukar. Kalau saudara dan saya mendengar akan hal masa atau kita mendengar akan hal waktu. Bahwa waktu itu tetap terus berjalan. Ada amin saudara. Waktu itu akan terus berjalan. Waktu itu tidak akan berhenti bagi siapapun juga. Tidak ada orang yang dapat menyetop waktu. Tidak karena kebaikan kita waktu itu bisa diberhentikan. Tidak karena kehebatan kita waktu itu bisa diberhentikan. Waktu itu akan terus tetap berjalan. Dan banyak sekali akan perubahan dan perubahan di dalam waktu. Perlu sekali kita mengetahui akan hal ini. Akan terjadi banyak perubahan demi perubahan akan terjadi. Maka dari itu kita jangan heran kalau mungkin pada saat ini kita mengalami sesuatu kehidupan yang baik. Dan tomorrow sesuatu terjadi, sesuatu masa yang sukar. Mungkin besok kita tidak tahu saudara. Yesterday saya bertemu dengan seseorang yang dia cyber, what is that? Dia bekerja, dia mempunyai bisnis, dia itu cyber technology something lah, ya dia kerjanya demikian. Dan dia kerjanya banyak kerjaan di Middle East saudara. Dan saat ini dia ikut berjaga-jaga tentang nuklir plant yang berada di Iran. Ya. Dia katakan banyak sekali yang berusaha untuk attack ini, nuklir plant yang berada di Iran. Karena kalau sampai hal itu meledak, saya nggak pernah membayangkan saudara. Itu dikatakan ratusan kilometer, ratusan miles areanya. Dan juga dikatakan selama lebih daripada 200 tahun. Bayangkan, lebih daripada 200 tahun tempat itu tidak akan diizinkan untuk dijamah manusia. Saya mendengarkan hal itu, wow. Nuklir ternyata bukan sesuatu yang ya sekedar main-main saudara. Nuklir plant yang dibuat mungkin untuk tenaga listrik, yang dibuat untuk saya nggak tahu how big, berapa besar di Iran saudara. Dan itu dijaga juga, diawasin. Karena kalau sampai peralatan komputer yang dapat merusak dan akhirnya bisa masuk di dalam sistem daripada nuklir di sana dan sampai meledakkan akan nuklir plant itu, akan terjadi sesuatu yang luar biasa di tengah-tengah bumi ini. Saudara dan saya nggak pernah membayangkan. Maka itu yang tadi saya katakan, ya hendaklah kamu kuat di masa yang sukar. Hendaklah saudara dan saya untuk selalu senantiasa kuat. Terjadi perubahan yang kita tidak tahu. Saudara, tahun 1980-an, kalau saya boleh katakan. Mungkin kalau saudara saat ini yang ngetop yaitu iPhone. Tetapi saat saya tahun 1980-an yang ngetop Walkman. You know, Walkman, ya saudara. Itu yang top. Saudara mungkin pada saat ini memikirkan, ya jin yang saudara pakai mungkin either Buffalo, Seven All Mankind, ya saudara sebagian tahu itu. Itu pakaiannya jin anak muda semua itu. Ya, mungkin banyak sekali ya yang saat ini mungkin saudara tahu. Dan saudara tahu tahun 80-an saudara tidak pernah realize bahwa jin merek Jordes. Ya, ada yang tahu? Gak ada yang tahu mungkin saudara. Pernah ngetop ya. Itu pernah ngetop di tahun 80-an saudara. Waktu terus berjalan. Sesuatu yang kita tidak tahu. Saudara mungkin saat ini CD yang saudara tahu. Tetapi sebelumnya ada kaset. Berapa di antara saudara yang tahu A-Track? Pak David tahu A-Track, ya.
seperti kaset tapi segede ini. Mobil saya dulu masih pakai E-Track. Ya, di Amerika ini saya beli mobil, kok E-Track? Ya, di Indonesia sudah pakai kaset, saudara. Di Amerika pakai E-Track. Ya, gede gitu ya. Dan yang saya punya karena dikasih sama orangnya, lagu country lagi. Ya. Nah, saudara tentunya nggak pernah melihat. Mungkin saudara nggak pernah juga pernah melihat ya yang dinamakan apa ini piringan hitam. Ya, Pak, itu zamannya Pak Simon itu. Saya aja ya sempat menikmati sebentar. Ya, itu piringan hitam. Mungkin saudara saat ini saudara melihat HDTV dan lain sebagainya. Saudara tahu pada saat itu ya televisi saat itu kalau di setel saudara harus di-adjust. Ingat ya Pak David, ada adjustnya untuk dikecilkan atas bawahnya, kecilkan sampingnya, difokus. Ya. Habis itu baru kita bisa nonton. Gambarnya hitam putih. Kita tidak pernah realize bahwa waktu berjalan dan perubahan terjadi di dalam kehidupan kita. Perubahan demi perubahan terjadi. Nah, di dalam kehidupan kita biarlah kita waspada akan hal ini. Biarlah kita boleh selalu ingat bahwa kita hidup di dalam suatu waktu. Dan waktu itu akan terus berjalan. Sedangkan firman Tuhan berkata, akan ada sesuatu masa yang sukar. Pasti akan ada sesuatu yang terjadi. Akan ada masa yang sukar, ada waktu yang sukar. Entah kita akan menghadapinya atau tidak, tetapi kita akan menuju ke situ. Dan firman Tuhan katakan, pada saat kedatangan Tuhan akan terjadi sesuatu masa yang sukar ini, saudara. Ada sesuatu masa yang sukar. Maka dari itu kalau beberapa minggu yang lalu saya mengajarkan untuk kita ini boleh selalu mengucap syukur. Kita melihat segala keadaan, kita mengucap syukur. Minggu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan, bagaimana kita harus ada sesuatu pilihan di dalam kehidupan daripada Nuh. Nuh hidup di dalam sesuatu kejahatan yang makin hari makin meningkat. Sesuatu kejahatan di mana kejahatan itu merajalela di atas bumi, saudara. Untuk kita boleh juga selalu waspada. Maka itu di dalam masa sukar pun, hari ini saya ingin untuk setiap daripada kita, untuk kita boleh melihatnya dengan mata yang bijaksana, dengan pemikiran yang bijaksana, supaya kita ini boleh menghadapi di dalam masa yang sukar, masa yang sulit, makin hari akan makin bertambah, akan susah. Saudara, bukan makin hari makin akan bertambah baik, kalau saya boleh katakan. Makin hari akan makin bertambah susah. Mungkin saudara mengatakan, oh enggak, teknologi akan membawa kepada sesuatu yang baik. Benar, teknologi akan membuat kita menjadi easier. Tetapi bukan menjadi, nanti lihat saudara, dengan kita mempelajari firman Tuhan, bagaimana dengan egoisnya akan manusia, bagaimana mereka mementingkan akan dirinya, akan membuat makin hari akan makin susah, makin hari akan makin sulit. Di dalam kehidupan kita perlu untuk kita waspada. Sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu waspada akan bagaimana kita menghadapi akan masa yang sukar. Saudara, di dalam 2 Timotius mengingatkan bahwa Timotius